Silakan Iren untuk buka dengan doa. Silakan Iren. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Tuhan. Terima kasih Bapa atas Tuhan. Terus ada berdoa. Amin. Iren, sorry suaranya mute, nggak kedengeran. Aida, gimana baiknya? Lanjut aja atau gimana? Suara Iren suaranya mute. Kalau kayaknya Kak Oh, Iren bosnya sorry, lagi sorry. ada deh. Kupikir tadi aku udah loh. Aduh, boleh. Aku udah amin tadi. Maaf, maaf. Jadi gimana? Ulang lagi? Ya Aduh. sudah, Pak Randi silakan mulai ibadahnya. Oke, baik, Ya. puji nama Tuhan. Ya. Shalom, Bapak Ibu terkasih, sahabat-sahabatku di POPM. Senang kembali pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah. Meskipun hanya secara online ya, kita percaya Tuhan hadir bersama-sama kita. Dan juga khususnya saya ingin menyapa Pastor Stephen Agustinus. Shalom Pak Stephen, terima kasih kalau Pak Stephen sudah bisa berkesempatan melayani pada siang hari ini bersama-sama dengan kami Pak. Puji Tuhan. Oke, sebelum masuk ke dalam sharing ya, kita mau menyembah Tuhan dulu. Nanti kita akan lanjut ke dalam sharing firman Tuhan. Oke,
Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih. Amin. Yes, heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi kita katakan dari awal. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, besar dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita tahu ya, ada banyak orang yang memprediksi bahwa tahun 2023 ini tidak menjadi tahun yang lebih baik. Bahkan mungkin kalau kita mendengar di media ya, seorang RI 1 pun mengatakan tahun ini adalah tahun yang gelap. Namun siang hari ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Kita tidak akan mengalami apa yang dikatakan oleh dunia, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita yakini saat siang hari ini, tahun 2023 adalah tahun yang terang bagi setiap kita. Bukan tahun kegelapan, tapi tahun yang terang. Kita imani, percaya. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan Februari, amin Bapak Ibu. Gak terasa, waktu itu berjalan cepat. Bulan Januari kita, puji Tuhan, kita sudah lewati bersama-sama. Bersama dengan Tuhan. Yang dekat berarti belum makan. Luar biasa, Tuhan begitu baik bagi kita. Ya, kita terus menyembah Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sharing. Kita angkat lagi satu lagu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku
selalu menjagaku. Yes, Lord. Dia memeliharaku dan peliharaku tanpa seizin. Haleluya Yesus. Katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Sekali lagi kita katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku seumur hidupku. Amin. Mungkin lagu ini belum terlalu familiar ya. Kita coba pelajari sama-sama lagu ini. Kata-katanya sangat menguatkan kita. Haleluya. Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yes, kami tetap percaya Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yes. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Sama-sama kita katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yesus, amin. Tuhan tolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
mari saat ini sejenak kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan, untuk pemeliharaan, bahkan untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan bagi kami. Kami mau bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Yesus. Haleluya. Urapi setiap kami Tuhan. Kami mau mendengar apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biar kami menjadi seorang murid yang baik. Yang bukan hanya mendengar, tapi juga mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Yesus. Haleluya. Saat ini saya serahkan dengan hormat kepada hambanya, Pastor Stephen Agustinus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sampai pada saat ini. Hari ini Tuhan aku minta, biarlah roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengenalan akan Tuhan, terus Tuhan limpahkan bagi kami, dan berbicaralah, ajar kami dari firman. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat siang semuanya. Satu sukacita bisa kembali berinteraksi dengan saudara di tahun yang baru. Walaupun sudah masuk bulan kedua ya. Tapi di session ini saya dikasih tema resolusi 2022. Nah, biasanya memang di setiap awal tahun ya kita mendapati ada banyak orang yang seringkali membuat resolusi, atau saya mungkin menyebutnya dengan istilah membuat perencanaan untuk meningkatkan performa dan kualitas diri. Ya, sehingga di sepanjang tahun yang baru ini akan terjadi terus ada peningkatan dan ada kemajuan. Nah, saya mendapati kalau kita mau membuat resolusi adalah baik kalau kita belajar tahu dulu apa sih sebetulnya menjadi rencana dan rancangan Tuhan. Sehingga ketika kita membuat resolusi, itu kita tidak akan pernah, menggunakan kekuatan pribadi lagi. Tapi betul-betul kita menjadikan anugerah Tuhan dan rancangan Tuhan, itu yang menjadi tujuan utama, menjadi patokan dalam hidup kita. Sehingga saat kita membuat resolusi apapun, kita selalu mendapati Roh Kudus memampukan kita, dan resolusi yang kita buat pun akan mendekatkan kita pada penggenapan isi hati dan rencana Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih hampir 2 minggu yang lalu, saya mengadakan acara Prophetic Direction. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pernah mendengar, ya, puji Tuhan. Tapi saya tidak tahu apakah saudara ikut serta dalam acara tersebut. Kalau tidak, mungkin nanti bisa menghubungi di kantor saya untuk mendapatkan rekamannya. Ya, ada 3 hari kita bikin session. Nah, secara ringkas kalau saya boleh simpulkan, apa-apa saja sebetulnya yang Tuhan mau lakukan di mulai tahun 2023 ini ke depan. Karena memang seperti tadi Pak Randy bilang, bahkan RI1 mengatakan tahun 2023, wah gelap. Krisis ekonomi akan mulai berjalan gitu ya, karena negara-negara maju banyak yang mengalami defisit, sehingga sebagai akibatnya pasti akan menciptakan efek domino dari perekonomian global yang ada. Nah, tapi yang saya mau tegaskan buat saudara adalah apapun yang menjadi kondisi di sekitar kita, jangan pernah tergoda, jangan pernah terjebak untuk melihat sekeliling kita. Tapi lihatlah rencana dan rancangan Tuhan. Karena seperti pujian tadi kita nyanyikan, Tuhan akan selalu memelihara umat pilihannya. Ya. Khususnya kalau kita membaca dalam Matius pasal 6 ayat 33, kalau kita memberi hidup kita berfokus pada rencana dan agenda Tuhan, kita pasti akan mendapati Tuhan akan memelihara hidup kita secara ilahi. Nah, untuk mulai tahun 2023 ini dan selanjutnya, ada beberapa hal yang saya bisa simpulkan dari pesan-pesan Tuhan yang kita terima, yang saya bagikan ya, untuk jemaat di acara Prophetic Direction baru-baru ini. Yang pertama, Tuhan akan membawa kita sebagai orang percaya mengalami perjumpaan yang ilahi atau perjumpaan yang spesial
dengan keberadaan Tuhan sendiri. Tuhan akan membawa saudara untuk masuk dalam dimensi pengenalan akan Tuhan yang berbeda. Ya, bukan hanya sekedar sebagai penyembuh, bukan hanya sekedar sebagai penyelamat, bukan hanya sebagai Allah yang memberkati atau semacam itu. Tapi Tuhan akan hadir dalam hidup kita, memanifestasikan diri dalam kedaulatan kuasanya. Nanti saudara bisa pelajari fondasi dasarnya dari Kejadian 26 dan Matius 14. Nanti saudara bisa baca sendirilah. Kalau Matius 14 kisah tentang Yesus berjalan di atas air, ya. Nah, dari dari apa yang Tuhan ingin kerjakan, menghadirkan kedaulatan kuasanya untuk bermanifestasi dalam kehidupan setiap umat pilihan, maka saya mendapati, ya, ketika saya diminta untuk bicara tentang resolusi 2023, maka saya mencoba untuk memberikan sebuah resolusi yang sederhana, tapi menuntut ketekunan dari setiap kita, ya. Saya percaya yang namanya resolusi atau perencanaan untuk meningkatkan performa dan kualitas diri, itu tidak perlu yang heboh atau dahsyat. Yang penting walaupun kecil, kalau dilakukan dengan setia, ini akan menciptakan efek yang sangat besar dalam hidup kita. Ya, jadi saya di sini menuliskan ada 3 aspek yang perlu kita jadikan sebagai resolusi 2023, merujuk kepada pernyataan Tuhan, Dia akan hadir dalam kehidupan orang percaya dalam kedaulatan kuasanya. Yang pertama, kita perlu memiliki pikiran yang ilahi. Kenapa seperti itu? Karena saya mendapati ketika kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan sehari-hari kita, saya mendapati tanpa sadar seringkali kita ini sudah terlanjur memiliki pikiran yang tercetak menurut dunia ini. Jadi segala sesuatunya kita timbang, kita lihat, kita pikir, kita putuskan selalu berdasarkan logika manusiawi kita. Sementara permasalahannya, seringkali logika manusiawi kita ini sudah tercetak menurut dunia ini. Sehingga untuk kemudian kita dibawa dalam kekayaan Tuhan, itu rasanya agak sulit, agak berat gitu kira-kira. Karena kalau logika sudah terlanjur tercetak berdasarkan data dan fakta lahiriah, secara sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita akan mendapati akan menjadi musuh iman. Padahal untuk kita mulai mengalami manifestasi kedaulatan kuasa Tuhan, itu dibutuhkan dasar keyakinan, dibutuhkan bekerjanya roh iman. Saya akan ambil sebuah contoh, ya. Coba mungkin kalau tidak keberatan, saya ajak untuk kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Injil Yohanes. Mari lihat sama-sama dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kelima, ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, kalau kita membaca, saya akan coba bacakan dengan cepat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Dengan cepat saya akan bacakan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, bertanyalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Oke, kita sama-sama sudah tahu kisahnya. Di Serambi Salomo, ya, ada satu kolam yang disebut kolam Bethesda, dan setiap beberapa waktu itu ada malaikat Tuhan yang datang menggoncangkan air itu.
Dan Alkitab menuliskan mujizat terjadi. Siapapun orangnya, apapun penyakitnya, begitu air digoncang oleh malaikat dan orang itu menceburkan dirinya, maka pada saat itulah kesembuhan pasti terjadi. Nah, di sini kita mendapati ada orang lumpuh yang sudah 38 tahun sakit. Dan selama 38 tahun itu rasanya dia terus menunggu-nunggu waktu di mana malaikat Tuhan menggoncangkan air dan dia pengen menjadi orang pertama yang menceburkan dirinya. Tapi kan tidak pernah terjadi. Nah, dari kisah ini saya mendapati ada sesuatu yang menarik yang kita bisa pelajari. Ya, orang lumpuh ini seperti sudah tercetak dasar berpikirnya. Sehingga sebagai akibatnya ketika Yesus sang penyembuh datang dalam hidupnya, dan secara spesifik Yesus datang kepada dia, perhatikan, dari antara sekian banyak orang yang sakit, Yesus cuma datang kepada orang lumpuh yang 38 tahun sakit ini. Lalu kemudian Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kalau dari pemikiran saya, kalau ada orang yang tanya, maukah engkau sembuh? Ya kan tinggal jawabnya mau atau tidak, kan gitu, saudara. Tapi dari sini kita mendapati orang itu menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Menarik, orang ini tidak memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan atau Pak, tapi langsung dengan sebutan apa? Tuhan. Nah, tapi walaupun dia sudah bertemu secara langsung dengan keberadaan Tuhan, tapi karena konsep berpikirnya sudah tercetak dari keadaan lingkungan yang ada, maka dia hampir saja melewatkan kesempatan untuk terima mujizat. Nah, saya menghendaki agar setiap kita sebagai peserta anggota persekutuan POP ini, pastikan kita terus mencetak ulang jalan berpikir kita. Karena pikiran kita ini sudah terlanjur tercetak hidup itu secara lahiriah, secara manusiawi, berdasarkan logika lahiriah, berdasarkan data dan fakta manusiawi. Sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan, dan mungkin ada seorang hamba Tuhan mulai menaburkan, mulai membagikan prinsip-prinsip tentang keilahian, dan bagaimana kerinduan hati Tuhan ingin membawa kita hidup dalam keilahiannya. Ini seringkali akan menjadi kendala dalam diri kita. Kenapa? Pikiran kita sudah terlanjur tercetak menurut dunia ini, menurut logika lahiriah kita. Ya, sementara kalau kita mau berkata jujur, kalau saya boleh ceritakan kepada saudara, apa yang Tuhan ingin kerjakan di tengah krisis yang sedang mau melanda seluruh dunia, Tuhan justru akan mempromosikan orang-orang percaya. Haleluya. Kayak yang ditulis dalam Kejadian pasal 26. Nah, mungkin buat kita yang kerja di kantoran gitu ya, kita tahu ekonomi mikro, ekonomi makro, kita pernah sekolah, kita pernah belajar, ada teorinya. Tentu saja teori itu akan bisa menjadi kendala buat kita. Bagaimana mungkin kalau kita yang ada di Indonesia, bagian dari penduduk dunia, dan kemudian dunia mengalami krisis, dan krisis itu berimbas kepada Indonesia, masa kita kok malah katanya tidak akan mengalami? Ya kita mungkin, ya namanya jemaat dengan khotbah pendeta, mau langsung interupsi Pak Pendeta akan tidak berani. Paling ya kita cuman, ya sudahlah manggut-manggut. Tapi dalam pikiran kita itu ada 1001 macam pertanyaan, atau bahkan sanggahan. Mana mungkin, tidak bisa, mustahil. Ya, gitu kira-kiranya, saudara. Sama, kurang lebihnya sama kayak ketika Nabi Elisa memberikan nubuatan di tengah musim kelaparan yang melanda kota Samaria, ya kan? Ketika bahkan di kota Samaria itu kondisi kelaparannya saking parahnya, itu ada ibu yang rela memasak anaknya sendiri. Gila, kanibalisme terjadi. Tapi dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dalam kondisi yang sangat parah, karena dikepung tentara Aram. Terjadi peperangan antara orang-orang Israel dengan orang-orang Aram. Dan waktu itu, orang-orang Israel di kota Samaria dikepung oleh tentara Aram. Sehingga jalur logistiknya terputus, tidak ada makanan yang masuk. Sementara kebutuhan makan terus ada setiap hari dan penduduk itu sudah mulai kelaparan. Sampai ada ibu rela memasak anaknya, saking laparnya. Nah, di kondisi seperti itu, Alkitab menceritakan dalam kitab 2 Raja-Raja, Nabi Elisa memberikan sebuah pesan nubuatan. Besok
di jam seperti ini. Harga makanan akan sangat murah dan masyarakat akan makan berlimpah ruah. Ada salah satu pembantu raja yang berkata mustahil, tidak mungkin. Nah, kenapa? Karena kondisi pikirannya sudah terkotakkan dengan situasi dan keadaan yang selalu dia hadapi. Dan sorry to say, kita ini sekarang sedang dibawa oleh si jahat untuk menjalani hari-hari di bawah hari yang jahat, masa yang sukar, dan anak panah berapi dari musuh. Ya, kita beberapa waktu lalu pernah belajar tentang peperangan rohani. Panah-panah berapi ini selalu berbicara tentang pengaruh dari si jahat yang membuat kita meragukan Tuhan, membuat kita mulai meragukan kasih dan kesetiaan Bapa kita di sorga. Hari yang jahat itu kalau kita baca dalam Alkitab berbahasa Yunani itu ditulis sebagai masa-masa yang sulit untuk dilalui. Nah, kan itu yang sudah terus banyak diucapkan oleh orang. Kita akan menghadapi masa sulit, kita akan menghadapi masa sukar, kita akan menghadapi krisis ekonomi, dan itu semua mencetak hidup orang. Salah satu efeknya, kalau saudara baca dalam kitab 2 Timotius pasal 3, manusia jadi cinta diri sendiri. Tidak peduli lagi kepada Tuhan, tidak menghormati orang tua, tidak peduli agama, sukanya membual, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua menunjukkan hari yang jahat, masa yang sukar sudah mencetak kehidupan manusia dan membuat manusia jadi sulit percaya pada janji Tuhan. Padahal Tuhan itu mau membawa kita hidup dalam dunia mujizat. Tuhan itu mau membawa kita hidup dalam dunia keilahian. Sama kayak Kejadian pasal 26. Ketika terjadi bencana kelaparan di negeri orang Filistin tempat Ishak berada pada waktu itu, Ishak sudah siap-siap pergi ke Mesir, ya. Tapi Tuhan memberi firman secara tegas, jangan pergi ke Mesir. Ada suara Tuhan yang datang dalam hidup Ishak. Tinggallah di negeri ini. Aku akan memberkati engkau di negeri ini. Nah, saat Ishak taat, berkat Tuhan dicurahkan. Nah, tapi untuk menjadi taat itu dibutuhkan proses dalam hidup kita. Ya, firman datang, ada proses percaya, ada proses menerima, ada proses untuk mengamini, dan kemudian barulah kita melangkah dalam ketaatan. Nah, semua proses itu ada dalam pikiran kita. Lah, kalau pikiran kita sudah terlanjur tercetak menurut pola dunia, kita akan berhitung, kita akan mencoba membuat kalkulasi. Mungkinkah itu terjadi? Gimana caranya? Dipikir-pikir, wah, rasanya nggak bisa masuk akal deh. Sulit untuk terjadi, sulit untuk tergenapi. Lah iya pasti. Karena engkau memikirkan dengan pikiran manusiawimu yang terbatas. Sementara Tuhan berfirman dari kedaulatan kuasanya. Haleluya. Nah, itu sebabnya penting untuk kita terus melatih, mengkondisikan diri kita, mendisiplin pikiran kita untuk memiliki pikiran yang sifatnya ilahi. Nah, saya menjadikan ini menjadi resolusi tahun 2023. Kenapa? Kan ini penting sekali. Ya, mungkin kita bilang, cuman pikiran doang. Yes, itu sebabnya tadi saya tegaskan, kalau kita mau membuat resolusi, tidak perlu yang hebat-hebat bagaimana, yang sederhana, tapi kalau dilakukan dengan setia, ini akan menciptakan efek yang luar biasa. Mulailah dengan saudara mengubah nature dari pikiranmu. Bahkan kalau saudara belajar dalam kitab Efesus pasal 4, coba ya saya ajak untuk kita melihat sejenak, kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, saya mengajak untuk kita baca ayat 22 sampai ayat 24. Dalam ayat 22, Efesus 4 ditulis seperti ini. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita mendapati dalam ayat yang ke-22, Alkitab berbicara kita harus menanggalkan manusia lama, ya kan? Lalu ayat 24, kita harus mengenakan manusia baru. Nah, transisi untuk kita membuang manusia lama dan mengenakan manusia baru, itu ditulis dalam ayat 23. Dalam bahasa Indonesia ayat 23, boleh tolong operator bisa tolong dimunculkan ayat yang ke-23. Ya,
Ditulisnya seperti ini di ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, saya mencoba untuk membaca dalam terjemahan New King James Version. Dalam terjemahan New King James Version ditulisnya seperti ini, and be renewed in the spirit of your mind. Dalam terjemahan New English Translation juga ditulisnya to be renewed in the spirit of your mind. Maksudnya apa? Maksudnya pikiran kita itu punya nature, pikiran kita itu punya spirit. Sama kayak misalkan kalau saudara memperhatikan handphone saudara atau komputer saudara, kalau saudara open Google, lalu kemudian saudara mengetik, ya katakanlah saudara mulai mengetik apa, katakanlah pikiran gitu. Saudara ketik kata pikiran, nanti akan seperti ada sebuah suggestion. Pikiran apa itu? Kalimat berikutnya apa? Pikiran Kristus, pikiran positif, pikiran tenang, dan semacam itu. Saudara paham ya maksud saya ya? Itu menunjukkan, itu adalah kata kunci yang biasa saudara ketik, atau yang kebanyakan orang ketik. Mayoritas orang ketik. Nah, itulah yang saya sebut dengan nature jalan berpikir orang. Seringkali tanpa kita sadari, pikiran kita ini terlanjur punya nature yang tersetting, tercetak menurut kebanyakan manusia. Jadi ketika suara Tuhan datang, kita ini cenderungnya mengkaji dulu. Cenderungnya kita menimbang-nimbang dulu. Masuk akal enggak? Cocok enggak? Wah, rasanya kok enggak masuk akal ya? Wah, rasanya kok sulit untuk diterima dengan akal sehat ya? Nah, masalahnya kalau Tuhan berfirman, itu seringkali enggak bisa masuk akal kita. Kenapa? Akal kita tercetak menurut dunia ini. Makanya Paulus memberikan penegasan, kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Jadi saya mendorong saudara untuk menjadikan resolusi tahun 2023 yang pertama. Dan ini saya bilang sangat penting sekali. Menjadikan pikiran kita mewarisi pikiran Kristus atau memiliki pikiran yang ilahi. Ya. Bagaimana caranya? Caranya sederhana. Dengan saudara makin rajin membaca Alkitab. Dengan saudara mulai rajin menghafalkan ayat-ayat firman tersebut. Ya. Pastikan waktu saudara baca Alkitab kan pasti ada 1-2 ayat yang seperti bicara. Kan gitu ya. Nah, perkatakan. Pakai mulut saudara, perkatakan, dihafalkan, berkali-kali diucapkan, sampai jadi hafal. Dan sampai ayat-ayat firman itu seperti terus terngiang dalam pikiran saudara. Jadi saat mulutmu berhenti bicara, pikiranmu yang bicara. Mengucapkan kembali ayat firman tersebut. Nah, ini adalah salah satu cara, metode yang paling sederhana untuk mengubah self-talk yang kita punya. Seringkali tanpa kita sadari, kita itu melakukan self-talk yang sifatnya negatif loh. Hati-hati loh. Dan dari self-talk yang negatif itulah pikiran kita itu tercetak. Sehingga sebagai akibatnya karena kita memikirkan hal-hal yang negatif, ya tanpa kita sadari hal-hal negatif juga yang terus terjadi dalam hidup kita. Coba saya ajak untuk saudara lihat kitab apalagi Amsal. Amsal pasal yang keempat. Ya, ayat firman ini menegaskan betapa pentingnya untuk kita menjagai pikiran dan hati kita. Dalam Amsal 4 ayat 23 dituliskan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Tapi dalam versi mudah dibaca, ayat yang sama ditulisnya seperti ini. Versi mudah dibaca. Di atas segala-galanya. Firman Tuhan berkata begini. Hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jadi kalau kita ingin menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh mujizat, penuh keilahian, suka tidak suka, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah setting pikiran kita. Untuk memiliki pikiran yang tertuju kepada hal-hal ilahi. Pikiran yang terus tertuju kepada firman.
Nah, Tuhan sudah memberikan Alkitab kepada kita. Tolong jangan dianggurin. Apalagi cuma dibaca pas hari Minggu atau setiap hari, ini hari apa sih ini sekarang? Hari Jumat seperti sekarang. Ya, cuman persekutuan pop doang. Jangan. Tiap hari, tiap waktu. Ya, kalau bisa bahkan saya terus di jemaah terus menggulirkan apa yang saya sebut dengan istilah gerakan 1 jam sekali. Wih, apa itu? Setiap 1 jam sekali kita baca ayat firman, kita doa, kita deklarasi, kita nyembah Tuhan. Paling cuma 2-3 menit, tapi yang 2-3 menit ini akan menjadi fondasi dan landasan untuk 1 jam yang berikutnya atau 58 menit yang berikutnya, memastikan kita berkemenangan dan terus punya pikiran Kristus. Haleluya. Jadi saya mendorong, saya mengajak saudara, ayo kita pastikan pikiran kita ini selalu tertuju kepada perkara-perkara yang ilahian dari Tuhan. Sehingga setiap mujizat, tanda ajaib, keilahian, peristiwa supernatural yang Tuhan rancangkan untuk kita alami, itu tidak akan pernah sulit untuk terjadi dalam diri kita. Yang setuju kasih jempolnya dong. Haleluya. Dari tadi kok pada diam semua dan kameranya semua off semua sih. Ini lagi pada makan juga ya. Woi, ayo kameranya diaktifin. Kok kasih jempol doang. Oke, karena waktu yang singkat saya lanjut saja ya. Puji Tuhan, thank you. Nah, saya percaya ketika kita terus memastikan kita melatih diri dengan tekun ya. 1 jam sekali atau sehari sekali boleh deh, kita mulai dari sehari sekali aja deh. Saat teduhnya diperbaiki, saat teduhnya dipastikan untuk terus aktif gitu kira-kira. Sesibuk apapun kita selalu ada waktu untuk saat teduh. Baca firman, biarkan pikiran kita mulai diselaraskan dengan firman. Ada ayat yang mulai bicara kepada kita, mulai kita hafalkan, perkatakan berkali-kali sampai firman itu terngiang-ngiang, tercetak kuat dalam pikiran dan hati kita. Ya, itulah yang pertama. Yang kedua, memiliki emosi yang sehat dan kuat. Jadikan ini sebagai resolusi 2023. Pastikan emosi saudara itu dari hari ke hari selalu ceria, selalu penuh sukacita, selalu penuh dengan kegirangan, tidak uring-uringan, tidak gampang emosi, marah-marah, tidak gampang khawatir, ya, tidak gampang curigaan. Nah, ini jadi emosi kita ini harus selalu positif, harus selalu penuh damai sejahtera. Kenapa? Saya mendapati, saudara, hari-hari ini ada semakin banyak orang yang sakit karena emosinya selalu negatif. Dan asal saudara tahu, ketika emosi seseorang tercetak terus negatif terus, ini tanpa sadar itu mengaktifasi hormon-hormon tertentu dalam tubuh kita untuk mulai mengeluarkan racun. Jadi hormon yang seharusnya membuat seseorang menjadi penuh vitalitas, penuh dengan rasa gembira, rasa ceria, tapi karena emosinya negatif, itu mencetak hormon itu kayak mengeluarkan racun. Dan itulah yang menjadi penyebab sakit penyakit yang istilahnya parah. Sakit parah, sakit yang kadangkala sulit terdeteksi oleh ahli medis, karena memang sumbernya bukan pada tubuh, sumbernya itu pada emosi. Tapi sampai nyerang tubuh. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Jadi, betapa pentingnya untuk setiap kita betul-betul terus menjaga hidup kita dipenuhi damai sejahtera Kristus. Coba saya ajak untuk kita bisa lihat beberapa ayat firman lagi. Kitab Filipi. Coba kita baca. Kitab Filipi pasal yang keempat. Haleluya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat mulai. Ya, Alkitab menulis seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus itu menulis suratan kitab Filipi itu bukan ketika dia lagi pesta-pesta, bukan. Dia justru ada di penjara. Tapi dalam kondisi dia terpenjara atau dipenjarakan karena Injil. Paulus menulis kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa. Ditegaskan, sekali lagi kukatakan,
bersukacitalah. Jadi Tuhan itu menghendaki emosi kita itu selalu penuh sukacita, penuh keceriaan, hati terasa ringan, nggak suntuk, nggak sumpek, nggak jenuh. Ini nih penyakitnya orang kantoran di kota-kota besar, ya, selalu sumpek, suntuk, jenuh. Nah, karena tiap hari melakukan rute perjalanan yang sama, melakukan rutinitas kerjaan yang sama, dan itu terjadi bertahun-tahun. Jadi suntuk, sumpek, dan jenuh itu menjadi makanan sehari-hari kita. Ya, kalau bukan karena masih butuh dapat gaji tiap bulan, sudah aku tinggalin kerjaan ini, kita bilang seperti itu. Nah, itu menunjukkan kalau saudara tidak ada di dalam rancangan Tuhan atas hidupmu. Karena kalau rancangan Tuhan saudara jalani, saudara itu merasa seperti tidak bekerja. Karena selalu penuh sukacita. Ya, orang kalau kerja sampai harus menaklukkan, mengeluarkan energi dan berusaha menaklukkan rasa bosan, suntuk, itu menunjukkan kalau dia sedang melakukan aktivitas yang bukan dari Tuhan. Karena kalau yang dari Tuhan, dia akan happy, dia akan rasa ringan, dia akan sukacita. Jadi perlu saudara cari tahu, Tuhan ini kerjaanku bener nggak ya? Bener dari Tuhan nggak ya? Rasanya kok jenuh, suntuk, sumpek. Aduh, gitu. Rasanya untuk berangkat kerja aja harus butuh energi ekstra untuk tarik badan kita keluar dari tempat tidur saja. Aduh, males banget. Apalagi ketemu lagi dengan karyawan yang itu lagi, lu lagi, gemesin. Nah, itu menandakan ada sesuatu yang keliru. Ya. Tapi Alkitab menuliskan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Lalu untuk kita menunjukkan kebaikan kepada semua orang kan dibutuhkan hati yang penuh kasih dan hati yang penuh kerelaan, hati yang penuh dengan kemurahan hati, ya kan? Tanpa adanya kemurahan hati buat apa? Buat makan sendiri aja masih susah. Ngapain kita berbagi dengan yang lain? Karena istilah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini selalu punya konotasi apa? Kita ringan tangan, kita suka menolong, kita suka berbagi. Ada permen 2, satu kita makan, satu kita bagi ke satu teman kita. Kan seperti itu, saudara. Nah, kalau kita tidak punya hati yang terus penuh ucapan syukur, hati yang terus dibangun dalam kebenaran firman, otomatis kita akan jadi orang yang sangat selfish. Jadi orang yang sangat egois. Inginnya mementingkan diri sendiri, jangankan mau berbagi. Kalau bisa yang menjadi porsi kita itu kita simpen aja, kita ambil porsi orang lain. Wah, itu namanya korupsi. Itu namanya jahat. Nah, bahkan dalam ayat yang ke-6 dituliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Loh, orang khawatir kok enggak boleh? Kan ya wajar. Misalkan suami kita sudah sampai jam 10 malam kok belum pulang-pulang ke rumah. Wajar dong khawatir. Nah, tapi Alkitab bilang, jangan kamu khawatir. Termasuk tentang suami yang tidak pulang-pulang. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, Petrus malah mengatakan, lemparkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kan dia yang memelihara kamu. Kan dia yang menjagai suamimu. Jadi tidak perlu khawatir. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Lewat doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita berdoa, kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh berbicara, berkata-kata dengan nada khawatir, dengan kata-kata yang negatif. Kita justru harus berkata-kata, menaikkan doa kita itu dengan roh iman. Karena ketika kita menaikkan doa-doa kita dengan roh iman, Tuhan, suamiku kok belum pulang sampai sekarang, tapi aku percaya. Nah, pemeliharaan Tuhan terus nyata. Kita kan sedang menyingkirkan rasa khawatir kita.
Dan kita sedang pakai mulut kita untuk memperkatakan iman kita. Sehingga emosi kita tidak terus khawatir, emosi kita tidak negatif. Emosi kita selalu positif, selalu optimis. Dan Alkitab menulis dalam ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Hidupmu akan terus penuh dengan sukacita, hidupmu akan terus penuh damai sejahtera, hidupmu akan terus memiliki emosi yang positif, yang penuh keantusiasan, sehingga sebagai akibatnya hidupmu juga akan terus ada di dalam penjagaan Tuhan. Karena kalau emosi negatif, saudara, itu seperti sedang lari keluar dari hadirat Tuhan. Kalau emosimu engkau jagai positif, engkau akan mendapati, engkau seperti terus direndam dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Nah, Paulus kembali memberi perintah. Ini berkaitan kembali dengan resolusi nomor 1 tadi, memiliki pikiran yang ilahi. Ya, ayat 8 menulis, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau kita kita berpikir tentang hal yang negatif, itu kan artinya kan tidak sesuai dengan ayat 8 ini. Kalau kita jadi khawatir, kan artinya kita tidak mempraktekkan ayat 8 ini. Mungkin kita bilang, wah mana bisa. Kalau Tuhan kasih perintah, artinya Tuhan akan memampukan. Jadi penting sekali untuk kita mulai men-setting pikiran dan emosi kita untuk selalu selaras dengan prinsip firman. Tuhan melatih saya, makanya saya bisa bagikan kepada jemaat, termasuk saudara pada siang hari ini. Ayat 9 menulis seperti ini, dan apa yang telah kamu pelajari, nah yang saya bagikan saat ini, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar. Dan ini yang harus saya garis bawahi. Dan apa yang telah kamu lihat padaku. Nah, karena Tuhan juga melatih saya untuk melakukan ini. Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Amin, saudara. Jadi hidupmu akan terus disertai dengan damai sejahtera ilahi. Bahkan Alkitab menulis, Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Dan kalau kita melihat dalam kitab Roma pasal yang ke-16, coba dengan cepat kita lihat Roma pasal 16 ayat yang ke-20. Kan tadi dalam Filipi 4 dituliskan, kalau lakukan apa yang kau pelajari, engkau melakukan apa yang kau lihat daripadaku, engkau akan mendapati Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Betul ya? Itu yang kita baca ya. Nah, dalam Roma 16 ayat 20 dituliskan begini, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Wih, mantap. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi Allah sumber damai sejahtera itu akan menaruh iblis ada di bawah kaki kita. Menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ya, selama ini kalau saudara masih terus hidup dalam pergumulan, masih terus hidup dalam tekanan, terus hidup dalam berbagai macam hal yang negatif, itu menunjukkan iblis ada di atasmu, menekan hidupmu. Tapi Alkitab menubuatkan, kalau saudara terus belajar membangun pikiran yang ilahi, emosi yang selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, Allah sumber damai sejahtera akan membuat iblis punya alamat yang baru. Di mana alamat iblis yang baru? Di bawah kaki kita. Untuk kita injak, untuk kita taklukkan. Itulah alamat baru si iblis. Ya, dengan saudara mendapatkan prinsip ini saja, kalau pikiranmu belum diperbaharui, pikiranmu masih manusiawi, saudara akan berpikir gini, wah ini pendetanya rada ngawang-ngawang, terlalu ngeroh, tidak realistis. Lah kok bisa? Wah iblis itu bisa apa saja loh, bisa menakut-nakuti, bisa menekan, bisa menghancurkan, bisa begini dan bisa begitu. Salah, kalau itu yang menjadi pikiran saudara, itu menunjukkan pikiranmu masih dicetak oleh dunia ini. Makanya iblis kelihatannya hebat. Padahal iblis sudah dikalahkan Yesus. Di kayu salib, iblis dikalahkan. Yesus bangkit, iblis, maut, dan dosa ikut dikalahkan. Nah, sekarang Yesus duduk di tahta,
Alkitab menuliskan, waktunya tiba, iblis dikalahkan oleh gereja Tuhan, dikalahkan oleh orang percaya juga. Amin. Nah, ini harus dibangun dalam pikiran kita. Ya, jadi penting untuk setiap kita memastikan punya pikiran yang ilahi, punya emosi yang sehat dan kuat, dan yang ketiga, yang terakhir, memiliki kondisi fisik yang lebih prima, kondisi fisik yang penuh vitalitas. Jadi tidak boleh terus sakit-sakitan, tidak benar kalau kita merasa, ya saya kan makin tua, jadi ya semakin loyo dong, makin gampang sakit, kena air hujan dikit sudah langsung pilek, langsung pusing, terlambat makan dikit sudah langsung pusing, asam lambungnya naik. Nah, ini menunjukkan kalau vitalitas kita sedang merosot. Saran saya, perbaharui pikiranmu, bangun firman sedemikian rupa dalam pikiranmu. Emosimu jika terus engkau selaraskan dengan firman dan doa. Jadi ketika saudara berdoa, engkau sedang merilis emosi negatif dalam hadirat Tuhan dan memunculkan emosi yang ilahi dalam dirimu. Jangan berhenti doa sebelum hatimu itu lega. Jangan berhenti doa sebelum hatimu itu rasanya kembali penuh damai dan sukacita. Kalau begitu selesai doa, amin, khawatir lagi, doa lagi. Itu saudara, ya. Nah, tapi yang ketiga ini, pastikan saudara punya fisik yang prima. Pastikan saudara punya fisik yang penuh vitalitas. Jadi pastikan engkau makan makanan sehat, istirahat cukup, minimal 8 jam sehari, banyak minum air putih, ya, jangan minum air yang berwarna, kurangi minum minuman soda, ya, karena usia-usia seperti sekarang kita ini sudah tidak cocok banyak minum soda. Ya, bahkan minum kopi pun, kalau saudara bilang, wah Pak, kalau saya tidak minum kopi, pusing saya, tidak bisa mikir. Nah, itu menandakan saudara mulai kecanduan. Ya, mulai lakukan langkah-langkah antisipatif supaya tidak kecanduan kopi. You mau minum kopi, terserah. Tapi jangan sampai kecanduan kopi. Ya, ini sama aja kita kecanduan rokok, kecanduan narkoba, dan yang semacam itu. Jadi pastikan kita memiliki tubuh yang bersih, tubuh yang sehat. Makan makanan sehat, minum air putih yang banyak, olahraga. Ini tidak bisa dipungkiri, wajib, harus. Oke? Dan saya percaya kalau itu yang kita lakukan sebagai sebagai resolusi tahun 2023, saya yakin di sepanjang tahun ini kita akan menikmati perkara-perkara surgawi, hal-hal yang ilahi, dan dari sejak tahun ini juga sampai tahun-tahun ke depan nanti kita akan melihat hari-hari surga di atas muka bumi ini menjadi sangat nyata dalam kehidupan hari kita yang setuju katakan amin. Haleluya. Sebagai ayat penutup, izinkan saya membacakan bagi saudara kitab 3 Yohanes. 3 Yohanes ayat yang kedua. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Ini suratan dari Rasul Yohanes yang dituliskan kepada Gaius, ya, salah satu tua jemaat, ditulis pada masa tuanya Rasul Yohanes. Nah, kadangkala kita tanya sama orang-orang yang usianya sudah tua sekali, 80 tahun, 90 tahun. Ini Yohanes itu usianya 90-an tahun dan dia tidak mati-mati. Semua rekan-rekan Rasul yang lain sudah ada dalam kemuliaan. Sampai Yohanes sendiri bilang, aku ini mati nih kapan toh ya? Kok masih di bumi terus? Nah, pada masa tuanya, dia menulis surat kepada penatua Gaius dan isi suratnya berbunyi seperti ini. Ayat yang kedua. Saudaraku yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam terjemahan New King James Version ditulis, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Rasul Yohanes menegaskan, yang aku kasihi, aku berdoa. Nah, itu dia. Beloved, I wish above all things that thou mayst prosper and be in health, even as thy soul prospered. Ini kayaknya King James Version deh. Soalnya lidah saya seperti kelilit-lilit ini bacanya ini. Tapi tidak apa-apa. Ayat ini memberikan penegasan. Biarlah hari-harimu itu penuh dengan kelimpahan
Nah, kelimpahan yang dimaksud bukan kelimpahan duit doang, karena pikiran kita selama ini selalu kan manusiawi. Kalau kelimpahan selalu konotasinya apa? Duit. Tidak, ini kelimpahan dalam segala hal. Engkau sehat, jiwamu penuh sukacita, emosimu juga baik-baik saja, rohmu terus terhubung dengan Tuhan, dan biarlah itu menjadi resolusi kita di tahun 2023. Amin. Makin banyak orang mengalami krisis, makin banyak orang mengalami sakit mental. Makin banyak yang sakit mental, makin banyak orang yang aneh-aneh hidupnya. Tapi saya berdoa, biarlah hidupmu sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, engkau dibawa dan dibangun dalam prinsip kebenaran firman. Engkau mengalami betul kedaulatan Tuhan berlaku dalam hidupmu. Engkau alami betul perkara-perkara sorgawi terus terjadi dalam dirimu. Dan aku berdoa lewat pelajaran firman pada siang hari ini, biarlah kuasa Roh Kudus meyakinkan engkau bahwa penting engkau membangun, mendisiplin pikiranmu selalu selaras dengan firman, sehingga pikiranmu menjadi ilahi, emosimu selalu positif, penuh damai sejahtera, dan tubuhmu sehat. Sehat walafiat, penuh vitalitas. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Saya kembalikan kepada Ibu Maya, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Stephen, untuk pelayanan firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Randy, untuk pelayanannya siang hari ini. Sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh hadir dalam ibadah kita siang hari ini. Kami juga tetap mengundang untuk teman-teman hadir di Jumat mendatang, untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Boleh dibentuk melalui firman Tuhan. Untuk teman-teman yang mau mendukung persembahan POPM bisa mentransfer ke BCA 4580355259 atas nama Ibu Sulistiana Harijanti dan Makmuria Wijaya. Untuk teman-teman boleh mengajak, kalau memang masih work from home, bisa mengajak keluarga, rekan-rekan, teman-teman kantor untuk bergabung bersama-sama. Kita tidak membatasi untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Kami persilakan untuk hambanya untuk doa berkat. Pak Stephen. Oke, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Aku memberkati setiap peserta persekutuan POPM ini. Biarlah tangan kuasa Tuhan terus bekerja, tangan kuasa Tuhan terus beracara. Bawa kami hidup dalam keilahian Tuhan. Kami kembali dalam aktivitas dan pekerjaan sehari-hari kami, tapi tangan Tuhan terus ada atas hidup kami. Kuasa firman dan roh terus bekerja dalam hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Bye. Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu. Hai, see you. Saya live dulu. Bye. Terima kasih Bu Maya, Bu Ida. Thank you. Ya, Randy, terima kasih Kak Ida. teman-teman.